Baiklah, kali ini kita akan mempelajari ilmu peluang. Jadi yang pertama yang kita pelajari kaidah pencacahan yaitu aturan perkalian, ya. Jadi ini yang pertama kita pelajari itu aturan perkalian. Pada aturan perkalian, jadi bunyinya seperti ini. Jika peristiwa pertama dapat terjadi dengan n satu cara berbeda, peristiwa kedua dapat terjadi dengan n dua cara berbeda, peristiwa ketiga dapat terjadi dengan n tiga cara berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa ke dapat terjadi dengan nk cara. Maka peristiwa tersebut secara bersamaan menurutkan dengan n1 kali n2 kali n3 ya. Jadi banyak kemungkinan yang ada itu banyak susunan yang mungkin itu n1 kali n2 kali n3 kali nk. Contoh soal pertama, perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo bisa melalui 2 jalan. Kemudian dari Sidoarjo ke Malang bisa melalui 3 jalan. Banyak cara bepergian dari Surabaya ke Malang melalui Sidoarjo adalah. Jadi ini yang menentukan ya. Pertama, kita tahu di soal yang diketahui Surabaya ke Sidoarjo. Nah, ini Surabaya ke Sidoarjo bisa melalui 2 jalan. Nah, ini yang penting. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, informasi kedua, Sidoarjo ke Malang. Ini bisa melalui 3 jalan. Ya. Banyak cara. Jadi kita pakai gambar dulu, belum pakai rumusnya. Jadi pertama kita ada di Surabaya. Ke Sidoarjo ada 2 jalan, anggaplah 2. 2 jalan, nah, ini anggap jalannya Sidoarjo. Kemudian dari Sidoarjo menuju Malang itu ada 3 jalan. Jalan 1, jalan 2, jalan 3. Ini Malang. Ini anggapnya jalan A, B, ini anggapnya jalan 1, 2, 3. Jadi banyak jalan yang bisa dilalui itu A1, Surabaya ke Malang, jadi nyampe melalui Sidoarjo. Atau A kemudian 2, A kemudian 3. Demikian juga kalau mau ambil jalan B, B1, nyampe juga di Malang, B2. Jadi dari Surabaya ke Sidoarjo ngambil jalur B, dari Sidoarjo ke Malang ngambil jalur 2 ya, B2 maksudnya, atau bisa juga B3. Nah, jadi ini ada totalnya. Jadi di sini dengan mendata semua kita dapat ada 6 cara ya. Jadi ada 6 cara. Nah, bisa juga ini dipakai cara aturan perkalian. Jadi kita buat, ini nama lainnya aturan pengisian tempat. Jadi kita buat 2 tempat karena ini 2 jalur yang bisa kita pilih. Dari Surabaya ke Sidoarjo, kemudian dari Sidoarjo menuju Malang. Surabaya ke Sidoarjo ini ada 2 jalur. Sidoarjo ke Malang ada 3 jalur. Jadi N-nya itu 2 kali 3. Itu sama dengan 6 cara. Sama ya. Mau pakai rumus, mau didata itu sama. 6 cara, 6 cara juga. Nanti bebas. Kalau memungkinkan didata, boleh didata. Kalau enggak, pakai aturan perkalian. Oke, contoh soal kedua. Nah, ini contoh soal yang kalau kalian data, nih, nanti kalian dapat banyak. Makanya kita mau nggak mau pakai aturan perkalian. Jadi, ada 3 angka. Ada 5 angka yang disediakan, yaitu angka 2, 3, 5, 7, dan 8. Ini angka yang disediakan. Bisa dilihat 2, 3, 5, 7, dan 8. Kemudian yang disusun itu 3 angka berbeda. Nah, ini ada kata berbedanya ya. Tapi nggak ada syarat lebih lagi, jadi cukup 3 angka berbeda aja. Jadi namanya aja bilangan 3 angka. Kita buat kotaknya 3. Bilangan 3 angka pasti terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah,
Karena ini nggak ada syarat, yang penting dia berbeda aja. Jadi kita boleh isinya dari mana aja boleh. Mau ratusan dulu, puluhan boleh, satuan boleh. Nah, di satuan ini angka yang memungkinkan itu semua angka bisa 2, 3, 5, 7, dan 8. Ini bisa dipakai di satuan. Karena kita tidak ada syarat. Jadi di sini totalnya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ada 5 angka. 5 angkanya inilah yang kita masukkan ke satuan. Jadi ini ada 5. Nah, di puluhan sebenarnya sama aja. Semua angka boleh 2, 3, 5, 7, 8. Cuman di sini tadi di satuan karena kita diminta berbeda, berarti yang udah dipakai di satuan nggak boleh dipakai di puluhan. Salah satunya dipakai di satuan, makanya ini banyaknya 5 kurang 1. Karena udah dipakai 1. Terserah nanti angka yang mana. Yang jelas salah satu di antara 2, 3, 5, 7, dan 8 itu dipakai ya. Jadi salah satu di antara angka ini 2, 3, 5, 7, 8 itu sudah terpakai di satuan. Sudah dipakai di satuan. Makanya N-nya itu jadi 5 kurang 1 alias 4. Di puluhan juga sama. Di puluhan tuh nggak ada syarat. Tetap sebenarnya 2, di ratusan maksud saya, 5, 7, 8 ini bisa. Cuman, seperti yang saya bilang tadi, di ratusan ini salah 2. Jadi 2 angka udah terpakai. Satunya dipakai di satuan, satu lagi dipakai di puluhan. Jadi di sini N-nya banyak angka yang mungkin masuk di ratusan itu 5 kurang 2. Karena kepake satu di satuan, satu lagi di puluhan. Maka di ratusan ada 3 angka yang mungkin. Jadi N-nya tinggal dikalikan 3 kali 4 kali 5. Itu hasilnya 60. Jadi ada 60 susunan angka yang bisa kalian buat. Kalau di data sama juga 60, cuman ini kebanyakan mendatanya. Makanya kita pakai rumus. Oke, cara soal berikutnya. Nah, ini sama. Diberikan angka 1 sampai 6. Disusun suatu bilangan terdiri dari 4 angka sekarang. Banyak, nah ini ada bilangan genap. Yang tersusun dan tidak ada angka yang berulang. Nah, jadi karena bilangan 4 angka, kita buat kotaknya 4. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, cuman di sini genap. Syarat genap itu pasti terlihat di satuan. Satuannya itu genap. Jadi di satuan ini yang boleh masuk itu cuma angka 2, 4, dan 6. Karena kalau kalian masukkan 1, 3, 5, dia akan jadi angka ganjil. Jadi di sini di satuan ada 3 angka banyaknya. 3-nya inilah yang masuk ke sini. Karena genap itu cuma syaratnya di satuan aja. Jadi ribuan, ratusan maupun puluhan itu bebas. Mau yang mana aja diisi duluan boleh. Misalnya kita urut aja ya dari puluhan. Puluhan ini nggak ada syarat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh masuk. Cuman tadi perlu diingat ketika kalian memasukkan di satuan, salah satu dari 2, 4, 6 itu udah kepake. Makanya untuk puluhan ini ada 6 kurang 1. Karena dari 6 udah kepake 1 di satuan. Jadi ini 5. 5 inilah yang masuk di puluhan. Di ratusan juga sama, semua angka sebenarnya boleh. Jadi 1,
2, 3, 4, 5, 6 ini boleh masuk. Cuman di sini udah kepake 2 angkanya di satuan dan di puluhan. Jadi di sini ada 6 kurang 2. Karena 2 angka udah kepake, berarti di sini ratusannya ada 4. Di ribuan juga sama, semuanya boleh masuk. Cuman di sini udah kepake 3 angka. Jadi di ratusan kepake 1, di puluhan 1, di satuan 1. Makanya ini dari 6 udah kepake 3, 6 kurang 3. Itu 3. Jadi N-nya sama dengan 3 kali 4 kali 5 kali 3. Itu akan menjadi 12, 60, 180. Jadi ada 180 bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang bisa kalian susun. Kalau nggak percaya boleh dihitung di data semua. Tapi kali ini kalau data kebanyakan makanya pakai rumus ya. Cuma soal yang terakhir sama juga. Cuman di sini syaratnya aja yang beda. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Dikasih angka ini, kalian mau bulan dari 4 angka berlainan. Cuma di sini syaratnya kurang dari 6.000. Untuk membuat angka kurang dari 6.000, berarti apa yang kalian lihat? Ribuannya. Selama ribuannya kurang dari 6, berarti dia pasti kurang dari 6.000. Jadi, kalian isi dulu di ribuannya. Ini yang paling penting. Jadi, kurang dari 6.000 ini, ribuannya harus lebih kecil dari 6. Karena 3.000, 4.000, 5.000 pasti kurang dari 6.000. Kalau 6.000 sekian pasti lebih ya. Jadi ribuannya ini 3, 4, 5 alias kurang dari 6. Jadi ini yang bisa masuk ribuannya itu angka 3, angka 4, angka 5. Ini ada 3 angka. Kemudian di ratusan kalian masukkan, ini semua angka boleh. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 ini boleh. Kelima angka ini boleh, cuman udah kepake 1 di ribuan. Nah, ini 5 kurang 1, berarti 4. Di puluhan juga sama, 5 kurang 2 ya. Ini 3 di satuan, 5 kurang 3 berarti 2. Sehingga N sama dengan 3 kali 4 kali 3 kali 2. 12 kali 3 itu 36, kali 2 itu 72. Oke, jadi 72 angka yang bisa kalian, susunan angka yang bisa kalian buat untuk contoh soal keempat. Sekian dulu untuk materi kita, nanti lanjut ke materi berikutnya di pertemuan lain.